Nah, udah jam 16:05 karena tadi kita sepakatnya mulai di 16:05. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang Apakah itu aplikasi ke teng dedeng. aplikasi Mobile JKN. Iya. Oke, jadi sama yang kita infokan di awal tadi, aplikasi Mobil JKN ini merupakan aplikasi yang pasti semua peserta BPJS sudah tahu Kak ya. Selain Betul. sudah tahu, sebenarnya wajib juga sih Kak dipunya di rumah, di handphone Wajib download masing-masing. dan registrasi aplikasi Mobile JKN. Mm-mm. Nah, sekedar informasi juga untuk teman-teman, mungkin ada yang belum tahu apa itu aplikasi Mobil JKN. Jadi, aplikasi Mobil JKN itu merupakan inovasi dari BPJS Kesehatan, di mana itu merupakan pemanfaatan teknologi yang berguna untuk informasi yang dapat diunduh melalui aplikasi Mobil JKN di Play Store dan juga di App Store. Ya, jadi Jadi, aplikasi digital benar kayak. sekali. Jadi semua jenis apa ya maksudnya misalkan mungkin ada teman-teman yang mau akses seperti informasi terkait dengan BPJS atau mungkin ada informasi atau pengaduan yang akan dilaporkan ke BPJS. Salah satu kanal yang dapat diakses itu bisa melalui aplikasi Mobil JKN ini. Jadi memang aplikasi Mobil JKN ini salah satu aplikasi yang wajib teman-teman miliki di smartphone-nya masing-masing. Nah, Kakak Rafael ini setuju, wajib banget. Iya betul Kak, wajib banget Wajib. punya aplikasi Oh, Mobile iya. JKN. Oh iya, jadi sebenarnya kalau Oh iya ya. yang sering berobat ini pasti sudah paham juga Kak ya bagaimana pentingnya aplikasi Mobil JKN ini karena di dalam aplikasi Mobil JKN ini sudah banyak fitur-fitur yang memudahkan kita. Eh, Fitur-fitur aplikasi Mobile JKN. Nanti benar kita bakal sekali. bahas apa-apa aja sih fiturnya. Ini fitur ini untuk apa? Nanti kita bahas bersama. Cuma mungkin kita mulai dari cara downloadnya dulu. Downloadnya di mana? Registrasinya gimana? Mungkin kayak Benar gitu kak ya. sekali. Iya, percuma Medi tahu ini apa aplikasinya Kak, tapi tidak ditok download di Iya mana. betul. Oke, jadi teman-teman untuk akses aplikasi Mobil JKN ini namanya juga aplikasi Kak ya. Jadi pertama-tama teman-teman harus punya smartphone, Iya bisa betul. Android, bisa juga iPhone. Kalau oke, jadi kalau mau di-download itu kalau teman-teman yang Android bisa di-download di Play Store Kak ya. Kalau Play Store misal pasti. ya Play Store, kalau yang iPhone bisa download di App Store-nya. Jadi tinggal diklik saja namanya itu Mobile JKN. Setelah berhasil di-download aplikasi Mobile JKN, bagi teman-teman yang belum sempat buat akun, terlebih dahulu buat akun dulu Kak ya. Ya registrasi dulu betul. Benar sekali. Jadi untuk registrasi aplikasi Mobil JKN itu kita login menggunakan nomor nicknya kita dan juga nomor telepon Kak ya. Betul. Jadi sekarang itu harus diregistrasikan juga Kak ya untuk aplikasi Mobil Kalau JKN. sekarang bisa registrasi sendiri, cuma kalau mungkin bingung nanti bisa ke kantor BPJS untuk registrasi aplikasi Mobile JKN. Benar. Cuma memang kalau registrasi pertama itu harus ada pulsa karena ketika registrasi dia ada SMS kode OTP, nah itu butuh pulsa dia minimal pulsa 5.000. Nah, nanti kalau misalkan sudah registrasi nanti tinggal login di aplikasinya. Nah, tadi catatan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman buat aplikasi Mobile JKN untuk passwordnya itu dia harus ada karakter, jadi minimal 6 karakter. Itu wajib ada huruf besar, huruf kecil dengan angka. Jadi jangan sampai tadi mungkin teman-teman bikin aplikasi Mobile JKN registrasi buat passwordnya hanya angka semua, iya benar, itu nggak bisa. Jadi Benar dia harus sekali. kombinasi, harus ada huruf besar, huruf kecil dengan angka dan minimal 6. Jadi kalau misalkan jumlah angkanya berapa itu tergantung dari kakak, terserah kakak-kakak. Yang jelas itu dia memang kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan minimal 6 karakter kayak gitu. Biasanya juga kalau misalkan kita buat password Kak, kemudian tidak sesuai kriterianya ada warning juga sih ya. Kalau misalkan sudah berhasil login, kemudian mungkin passwordnya itu tidak bisa disimpan atau biasa itu ada warning kotak merah Kak ya. Kalau seperti itu berarti kalau seperti itu berarti kemungkinan besar passwordnya kurang tepat, bisa dicek kembali ya. Sama yang dijelaskan sama Kakak Devi tadi, itu minimal 6 digit Kak ya. Wajib ada huruf besar, huruf kecil ada angkanya juga seperti itu. Nah, lanjut Kak. Kalau misalkan kita sudah berhasil login ke dalam aplikasi Mobil JKN-nya, itu kan biasa kalau buat akun Kak, biasa dikembalikan dulu ke tampilan awal ya, disuruh login ulang. Jadi nanti kalau sudah berhasil buat akun, nanti login ulang menggunakan nomor NIK dan juga password baru yang kita buat tadi, kemudian masukkan captcha-nya Kak.
Setelah Ya. berhasil masuk ke dalam cacanya, nanti sudah masuk di tampilan awal untuk menu aplikasi mobil JKN. Cuma ketika masuk di dalam, dia tuh ada dulu diarahkan untuk buat PIN. Oh iya, Nah, benar, itu PIN PIN. itu, jadi PIN itu baru bisa angka semua, nggak bisa huruf. Jadi PIN itu angka semua, jadi tergantung dari teman-teman Sobat JKN, mau angka 1 sampai 6, atau misalkan tanggal lahir atau tanggal khusus, ya. Tanggal Apa tuh, jadian, Kak? ya boleh. Jadi kalau PIN itu, khusus PIN itu angka semua, dan dia 6. Ya, dan Gitu. sekedar informasi juga itu wajib dihafal, Kak, ya, karena nanti kalau misalkan teman-teman ada keperluan administrasi ubah data, misalkan PIN itu akan diminta sebagai persetujuan. Jadi baik password aplikasi mobil JKN dan PIN itu wajib dihafal teman-teman ya. Iya, betul. Jadi kan dia kalau akun aplikasi Mobile JKN kan hampir sama dengan akun sosial media. Jadi sempat ganti HP, itu nanti bisa tinggal login ulang. Jadi login menggunakan nick sama password seperti itu. Nah, kemudian kita bakal bahas tentang fitur-fitur di aplikasi Mobile JKN. Nah, kalau kita bahas fitur ini, Kak, waduh ini di Mobile JKN ini banyak sekali fitur-fiturnya, Ya, Kak. dan Harus sangat bermanfaat sih. benar sekali. Jadi kita tuh harus memanfaatkan sih. Contoh misalkan ada pas teman-teman ini tujuannya kalau kita di kantor, Kak, ya biasanya kebanyakan yang datang melapor itu mau pindah Vaskes. Padahal kalau kita ada aplikasi mobil JKN-nya bisa sekali download aplikasi Betul, mobil lewat JKN aplikasi saja, Kak. secara online aja tuh udah bisa. Jadi nggak harus di kantor BPJS, bisa langsung melalui aplikasi Mobile JKN kayak gitu. Jadi karena mungkin yang kita bahas pertama itu fitur-fitur untuk yang administrasi mungkin dulu, Betul. Kak, ya. Kan Jadi tadi kita sudah nyinggung mau iya, pindah vaskes. betul sekali. Jadi salah satu manfaat aplikasi mobil JKN itu kita bisa lakukan perubahan data. Apa sih, Kak, yang bisa diubah di mobil JKN? Salah satunya tadi itu sudah dibocorkan, bisa pindah Vaskes. Vaskes itu benar. apa, Kak? Fasilitas kesehatan, misalkan puskesmasnya mau dipindahkan atau mungkin mau ubah ke dokter gigi, dokter keluarga misalkan, Kak, ya. Betul. Jadi vaskes tingkat pertama ya, bukan vaskes tingkat lanjut. Jadi vaskes tingkat pertama yaitu puskesmas, dokter praktik pribadi atau klinik yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, selain tadi pindah vaskes, apalagi tuh, Kak, untuk Misalkan fitur-fiturnya? kita mau ubah kelas untuk yang mandiri, Kak, bisa juga melalui mobil Iya, JKN. perubahan kelas. Atau mungkin alamatnya, Kak, baru-baru pindah domisili dari Jakarta ke Toraja, pulang kampung mungkin bisa juga pindah domisili di aplikasi JKN-nya, Kak. Iya, perubahan alamat ya, Iya. perubahan alamat di aplikasi Mobile JKN. Kemudian ada juga perubahan nomor HP. Nah, perubahan nomor HP, perubahan email, nah itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Seperti itu. Kemudian untuk fitur selain ini perubahan data, fiturnya yang lain itu screening kesehatan. Nah, minggu lalu kan kita sudah bahas terkait screening kesehatan. Nah, jadi screening kesehatan itu bisa diakses melalui aplikasi Mobile JKN. Kemudian ada juga fitur info peserta. Jadi kan kadang ada peserta yang bertanya, ini BPJS saya masih aktif atau iya, benar. Jadi untuk pengecekan aktif tidaknya itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN di menu di fitur info peserta. Bayangkan, Kak, mau saja mengecek. Biasa kan orang ini repot-repot datang di kantor, Kak, padahal mau mengecek, padahal kalau ada aplikasi JKN-nya tinggal klik-klik saja, tidur-tidur, rebahan, apalagi yang kaum rebahan, tinggal dibuka-buka saja mobil JKN-nya, diklik info peserta, nanti kalau dia bilang, aktif di ternyata BPJS kamu mau berobat deh, boleh. Daripada nanti misalkan rumahnya jauh, Kak, ke kantor lagi mau mengecek, padahal itu puskesmasnya dekat di rumahnya, Kak, jauh-jauhnya lagi ke kantor, padahal ada di mobil JKN-nya, jadi dicek di mobil JKN saja. Betul, jadi hemat waktu, hemat tenaga, hemat ongkos juga, ongkos, iya benar. Jadi lewat aplikasi Mobile JKN. Apa kan cuma mengecek saja. Jadi selain tadi aplikasi kan bisa juga kalau memang ini lewat Pandawa juga kita ada Pandawa. Iya, benar. Mungkin full memorinya belum sempat download mobil JKN. Iya benar, kan ada tuh kendalanya biasa. Mau download tapi memorinya full. Bisa juga lewat Pandawa sih sebenarnya. Tapi kalau Pandawa mungkin kita nanti buka sesi selanjutnya ya. Jadi teman-teman memang harus tetap ikut live-nya. Iya, selalu standby di live si Kamali Solata. Jadi jangan lupa di follow gitu ya. Benar. Apalagi kan kita tuh selalu memberikan informasi terupdate soal BPJS ya. Apalagi nanti juga kami mau bahas ada mobil JKN juga ini kan ada terbaru kayak versi terbarunya, tapi mungkin kita bahas sedikit di akhir nanti, Kak, ya. Kita di awal-awal kita bahas untuk fitur-fiturnya mungkin dulu ya.
Kemudian fitur apa lagi sih Kak selain tadi screening, info peserta, Ada juga apalagi info itu? iuran, Kak. Nah, kan kadang Nah, ada peserta mandiri nih, Kak. Mereka sudah bayar, bertanya-tanya, aktif nih Kak BPJS ku, masuk nih ke iuranku, Kak. iya, Nah, berapa sih tagihan saya iya benar, kan gitu. biasa bertanya-tanya juga bilang, ih berapa Mm-mm, mau ku bayar bulan ini di, karena mungkin sempat menunggak mungkin kemarin Kak, betul. penasaran Kika berapa nah bayar. Di aplikasi Mobile JKN juga bagi teman-teman peserta mandiri ada menu info iuran. Jadi kalau mau mengecek tagihannya atau mungkin mau mengecek, mungkin ada kelebihan bayarnya Kak. Nah bisa juga dicek Iya, melalui. apakah ada saldonya? Iya, benar. Benar, jadi bisa Lewat dicek aplikasi di Mobile Mobile JKN. JKN, bisa dicek di info iuran. Kan kadang ada juga peserta bertanya Kak, bilang, Ibu kalau sudah Miku bayar BPJS ku, adakah notifikasinya kalau aktif nih? Kalau untuk notifikasi sendiri mungkin kita belum ada Kak ya. Mm-mm, Tapi betul. kalau mau dicek apakah sudah aktif atau tidaknya setelah dibayar itu, buka Mi Mobile JKN-nya, klik info iuran di dalam. Kalau tagihannya sudah kosong Kak, berarti sudah berhasil pembayarannya. Mau dicek apakah aktif atau tidak, bergeser lagi ke menu info peserta. Iya, tapi maksudnya jangan sampai salah tangkap juga. Jadi kan kadang juga kalau kita daftar mandiri kan misalkan penangguhan nih, cek di info Mm-mm. peserta masih kosong, bukan berarti kita nggak Iya. ada tagihan ya. Jadi Tapi belum maksudnya itu masuk masa penangguhan. bayarnya, Jadi tetap Kak. dicek ini maksudnya apakah sudah waktunya bayar. Nah, kalau sudah memang waktunya bayar baru dicek tagihannya pasti bakal muncul. Tapi kalau memang masih penangguhan, itu memang pasti belum muncul tagihannya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang tak kalah penting juga nih fiturnya itu ada antrian online. Nah, Nah, ini yang ya, paling penting sekali juga, salah satu yang sangat-sangat paling penting. bermanfaat sih, iya Benar-benar. benar. Bermanfaat untuk antrian online. Jadi kalau untuk teman-teman, jadi kalau misalkan berobat ke rumah sakit, itu kan kadang nunggunya lama gitu. Jadi kalau misalkan mungkin datangnya terlalu cepat atau mungkin lambat nih dan antriannya cukup panjang. Jadi kalau di BPJ di aplikasi Mobile JKN itu ada fitur antrian online. Jadi teman-teman itu cukup ambil nomor antrian itu lewat aplikasi Mobile JKN. Jadi tidak perlu lagi melama menunggu di rumah sakit karena di aplikasi itu dia udah kelihatan dia estimasi dilayaninya jam berapa, kemudian kelihatan juga ini sobat JKN nomor antriannya berapa gitu. Jadi dia lebih lebih mudah gitu kalau misalkan mau ke rumah sakit ambil antriannya lewat aplikasi Mobile JKN aja. Jadi caranya itu yang jelas pastikan misalkan kalau rujukan nih dari puskesmas, pastikan aja rujukannya online. Nah, nanti kalau misalnya sudah online dia akan muncul tuh nanti di fitur antrian online nanti untuk ambil antrian. Nah, nanti kan kakak tinggal pilih, kakak sobat-sobat JKN tinggal pilih ini tanggal berapa ke rumah sakit, kemudian nanti tinggal ambil antriannya. Nanti itu langsung otomatis muncul. Iya, tinggal Nanti klik-klik saja, Kak. bener. Jadi Selesai. iya, nanti muncul nomor antrian berapa, estimasi dilayaninya jam berapa. Seperti itu di fitur antrian online seperti itu ya. Kayak Kemudian teman-teman yang rutin mau berobat Kak ya, kan biasa betul. itu kontrolnya rutin tiap bulan. Biasa kendalanya itu biasa peserta males Kak karena menunggu Betul. lama. Padahal kalau ada di Iya, mobil benar. CKN-nya efisiensi waktu lagi. Betul. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi karena ini aku udah lihat ada yang bertanya Iya. sebelum tenggelam, gitu ya. Tenggelam di lautan. Tenggelam kita Mungkin mungkin mau sambil bahas sambil jawab-jawab pertanyaan kali ya. Nah, ini ada pertanyaan dari kakak Etalase, Etalase Kimbaba. Nah, pertanyaannya itu, iya, ini panggilnya kayaknya kakak Kim ya, Kim. Kimbab, kayaknya lapar jadi lapar nih ingat kimbab. Nah, pertanyaannya tuh bagaimana kalau peserta tidak ditangguhkan, bolehkah beralih ke peserta PBI? Eh, Oh, mungkin maksudnya masih mandiri yang oh, penangguhan mungkin maksudnya, oh kayak iya yang iya yang tadi aku, mendaftar. iya betul yang tadi aku maksud ya, oh iya jadi, Oke. maksudnya penangguhan mungkin, penangguhan pembayaran gitu kayak masih kayak ya. Jadi Iya. yang mau jawab aku atau Kak Juli? Kak Juli boleh deh. Oke, jadi misalkan, jadi kan mungkin maksud dari kakak ini yang masih penangguhan pembayaran untuk peserta mandiri ya, misalkan mau dialihkan ke PBI atau yang bantuan pemerintah, sebenarnya boleh-boleh saja sih kak. Cuma kalau yang Sangat boleh. sangat boleh, oke benar sekali sangat boleh. Cuma kalau untuk yang pengalihan ke bantuan pemerintah wajib pengusulan atau dilaporkan ke Dinsos dulu ibu ya. Nanti dinas sosial yang tentukan kalau memang kakak berhak untuk diaktifkan ke bantuan pemerintah, nanti dinas sosial yang tindak lanjuti untuk pengalihannya ke bantuan pemerintah
Seperti itu. Iya, jadi intinya kalau bantuan itu bukan wewenang BPJS. Jadi bisa-bisa saja, cuma memang Wajib harus pengusulan dulu. melalui, ya jadi bisa sih dari lurah Lembangnya dulu dilapor. Biasanya sih juga dikolektifkan, nanti Benar. dilaporkan ke dinas sosial. Jadi bisa tidaknya, sebenarnya bisa-bisa saja, cuma memang yang menentukan dinas sosial. Seperti itu Iya. Kakak Kim ya, Kakak Kimbab ya. Gitu. Tapi kalau misalkan contoh Kak, misalkan mungkin dinas sosial belum bisa alihkan, artinya Kakak Kim masih daftar mandiri ya. Berarti nanti Boleh. kalau sudah masuk di masa bayarnya dibayar kayak iurannya agar aktif kembali BPJS-nya. Nah, misalkan mungkin sembari berjalannya waktu mau dicoba lagi pengusulan ke bantuan pemerintah, boleh lagi Kak, Intinya silahkan. sambil Iya. menunggu dialihkan, diaktifkan dulu BPJS-nya, dibayar dulu untuk sementara. Nanti kan kalau Iya, dialihkan ya otomatis betul. mandirinya berhenti juga gitu Kak ya. Mudah-mudahan udah bisa menjawab pertanyaan Kakak Kim. Kemudian ada juga nih dari Kakak Kevin, Mbak, apakah bisa pindah vaskes melalui JKN? Oh, Bisa bisa enggak Kak? sekali dong, bisa sekali. Iya, sangat bisa ya. Tadi Iya, kan kita udah jelasin ya di menu perubahan data itu ada fitur untuk perubahan Vaskes. vaskes. Jadi nanti kakak Kevin itu nanti bisa pilih menu perubahan data. Nanti di bawah itu ada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nanti bapak kakak ya, kakak aja deh. Kakak Terbiasa, Kevin, Kak, ya. kita terbiasa tuh bapak ibu gitu loh. Ya, jadi nanti kakak Kevin tinggal pilih di fasilitas tingkat pertama, nanti dia otomatis muncul dia di provinsi kabupaten apa, vaskes apa, tinggal diisi-isi aja. Nanti tinggal disimpan. Biasanya tuh kalau udah disimpan dia ada verifikasi wajah gitu. Jadi bisa diverifikasi menggunakan wajah. Cuma kan kadang ada yang masih gagal verifikasi Iya, wajah. benar, Nanti kan Kak. nanti ada opsi tuh tinggal lewati, nanti bisa lewat Masukkan PIN. PIN-nya Nah, PIN lagi. yang tadi dibuat setelah login, yang angka Angka. Jadi memang gitu. kembali lagi PIN Mm-mm. itu wajib ada karena setiap perubahan data itu akan diminta PIN-nya, Kak, ya. Betul. Jadi kalau gagal verifikasi wajah itu bisa PIN saja. Mungkin melalui gagal PIN. karena angle-nya kurang pas, Kak, ya. Atau mungkin cahayanya kurang pas. Bisa jadi. Ya, Gitu. jadi kalau seperti itu atau mungkin ada kendala sedikit, mungkin faktor kamera yang mungkin agak kurang jelas Kak, jadi mukanya mungkin tidak terbaca, bisa dilewati saja Kak, masukkan PIN-nya saja. Karena memang biasa peserta keluhannya di situ juga sih Kak, yang Iya, verifikasi benar. wajah, padahal Makanya itu bisa dilewati. jadi kadang ada yang masih terkendala verifikasi wajah, nanti bisa opsi lainnya itu menggunakan PIN aja gitu ya. Mungkin kalau kalkulit sih kayaknya udah nggak ada pertanyaan ya. Ya, Oke. jadi mungkin sembari kita tunggu teman-teman juga mungkin ada yang mau ditanyakan atau berkomentar atau mungkin ada yang mau sharing-sharing Kak ya. Mungkin boleh kami lanjutkan sedikit lagi tentang fitur-fitur Iya, aplikasi mobil tadi JKN. udah sampai di mana tadi Antrian antrian online. online. Kita juga ada fitur rehab. Ya, Rehab. rehab kayaknya kita udah pernah bahas sebelumnya ya. Pernah, Rehab tuh tapi rehab mungkin masih banyak juga yang kurang tahu rehab apa sih Kak, takutnya nanti rehab itu yang ya apalagi mungkin itu yang baru followers barunya si Kamali baru join, apa sih itu rehab Kak ya. iya. Jadi rehab itu rencana pembayaran bertahap. Jadi itu dikhususkan untuk peserta yang menunggak gitu. Jadi kalau untuk pembayaran kan dulunya biasanya harus dibayar sekaligus. Nah, kalau BPJS sekarang itu udah menyediakan biar lebih meringankan ya, memudahkan. Jadi kita ada juga rehab. Jadi pembayaran itu tidak langsung dibayar semua, mau dicicil boleh. Cuma memang kalau rehab dia ada syaratnya. Jadi kalau untuk rehab sendiri dia untuk khusus mandiri itu minimal menunggaknya 4 bulan. Jadi 3 bulan ke atas. Jadi untuk cicilannya itu bisa dicicil sampai 12 bulan. Atau kalau misalkan yang sudah bukan mandiri, sudah beralih segmen tapi masih ditunggakan, itu sudah bisa sampai 36 bulan, Ya, 3 tahun. kan kadang Cuma ada syaratnya lagi gitu. kan kadang biasa ada teman-teman Kak yang sudah beralih ke bantuan pemerintah cuma masih ada tunggakannya. Nah, itu betul. kan kita kan ada pemutihan Kak ya. Jadi memang masih menjadi kewajiban teman-teman untuk diselesaikan. Misalkan mungkin tunggakannya banyak, rehab nih Kak ya. Iya benar. Jadi kalau pemutihan memang itu hanya berlaku kalau misalkan pesertanya itu nunggaknya mungkin 10 tahun atau 5 tahun lah, Ya, atau jadi 4 kita tahun ada deh. istilah diskon Kak ya. Iya, 4 tahun deh. Jadi kalau misalkan dari BPJS itu meskipun teman-teman menunggaknya 4 tahun, itu yang dihitung itu hanya 2 tahun aja tambah 1 bulan berjalan. Jadi yang 2 tahun, bulan saja, iya Kak, ya. benar 25 bulan. Jadi yang 2 tahun itu otomatis dihapuskan kayak gitu. Dihapuskan. Jadi kalau untuk yang pemutihan keseluruhan saat ini belum ada ya. Kalau misalkan kakak menunggak
3 bulan minta dihapuskan, 2 bulan mau saja aku bayar, mohon maaf belum bisa. Yang bisa dihapuskan itu yang kami ambil intinya maksimal hanya 2 tahun Iya, saja 2 tahun. kayak. Jadi mau menunggak 10 tahun pun ya tetap 2 kita tahun ya saja. ambilnya 2 tahun tambah 1 bulan berjalan gitu Benar ya. sekali. Dan kalau emang agak berat kan nanti itu tadi bisa yang daftar Cicil, cicilan. Cuma memang kalau cicilan, jadi misalkan teman-teman mandiri nih, kemudian daftar program cicilan, jangan sampai nanti ketika teman-teman sudah bayar misalkan cicilan pertama, kemudian pikirnya langsung aktif, itu enggak ya. Jadi kalau misalkan program cicilan itu memang aktifnya itu ketika sudah lunas semua benar tunggakannya. sekali. Benar. Jadi Jadi misalkan dia menunggak misalkan dia ikut yang rehab yang 4 bulan kak ya, misalkan berarti nanti selesai di bulan keempat pembayaran rehabnya, baru aktif BPJS-nya untuk iya. peserta yang masih terdaftar sebagai peserta mandiri. Tapi kalau dia sudah beralih jenis kepesertaan kak, jadi misalkan dia rehab bagi peserta yang PBI atau bantuan pemerintah, itu kan tetap aktif bantuan pemerintahnya. Jadi misalkan rehabnya jalan, tapi mungkin BPJS yang mau digunakan berobat, misalkan boleh. Iya, Ya. tetap bisa. Yang jelas ya angsurannya itu dibayar lebih jelas Benar ya bulan sekali. ya. Biar Ya, ini. tujuan rehab kan untuk meringankan pembayaran tunggakan yang Iya, masih ada benar. kak ya. Betul, seperti itu. Ini ada kayaknya ini Kakak Atalia ini duta muda kita ya. Nih Kak, jangan lupa di-share-share nih Iya, ke sama teman-temannya. teman-temannya. Betul. Mungkin ada teman-teman atau Oh, udah ada ya, juga tadi kayaknya Kak Rafael nih yang tadi yang komen yang awal-awal wajib kayaknya. banget ada aplikasi. Boleh dong Oh iya. di-share-share sama temannya. Mungkin ada Iya. yang mau tanya-tanya atau mungkin mau ada yang jadi the next duta muda. Harus tahu bagaimana. Dan harus punya aplikasinya sih. Iya. Harus download aplikasi. Kakak Atal ini udah download belum aplikasinya sama Kakak Rael ya? Rafael. Oh, yang Kak Rafael nih udah download aplikasi Mobile JKN belum Kak? Nanti mungkin boleh testimoni sama teman-temannya juga di sekolah Diajak-ajak tuh temannya manfaatnya download apa. aplikasi Mobile JKN gitu ya. Iya. Oke, kemudian tadi kita sudah di rehab, apalagi Iya. tuh Kak fitur-fiturnya selain tadi Oh ya, rehab? mungkin boleh. Apa tuh tadi? Tadi bahas apa ya kak? Oh tadi bahas rehab kak, ada iklan sedikit tadi. Jadi untuk rehab sendiri itu ada aja tulisannya di aplikasinya kak ya. Jadi misalkan mungkin ada teman-teman yang mau daftar rehab, mungkin ada tunggakannya. Tapi dipastikan lagi kak, tadi yang diinfokan sama kakak Devi, untuk rehab bagi peserta BPJS Mandiri itu minimal tunggakannya 4 bulan kak ya. Betul, 4 bulan. 4 Jadi bulan. kalau 3 bulan, 2 bulan Ya belum bisa, mohon maaf gitu belum kan. bisa dulu. Ada warning juga dari aplikasi kan nggak bisa dilanjutkan. Jadi iya. Nah, Jadi jajan ditahan dulu, bayar dulu BPJS-nya Kak. boleh dibayar dulu kak. Oke, jadi kalau misalkan nanti sudah berhasil, itu nanti tinggal klik yang menu rehab saja kak ya. Nanti akan ada arahannya bagaimana caranya untuk daftar program rehabnya Tinggal ini. ikuti instruksinya, kemudian nanti di situ kelihatan kok mau cicilnya berapa bulan. Langsung otomatis terbaca kak ya by aplikasi, cicilannya ini bisa maksimal sampai berapa bulan. Tapi intinya minimal 2 bulan kak ya untuk yang Betul. rehabnya ini. Jadi setelah ini, kalau rehab itu juga langsung berjalan di saat itu kak ya. Kalau misalkan kita daftarkan bulan ini, iurannya dibayarkan di bulan itu juga. Karena kalau misalkan iurannya tidak dibayarkan, takutnya mungkin tercancel kak ya. Atau dia kalau misalkan tidak dibayar itu nanti terakumulasi di bulan berikutnya kembali sama jika lo nanti numpuk lagi, udah Iya. cicil numpuk lagi. Tujuannya rehab kan Iya, untuk benar. mengurangi pembayaran kak ya, maksudnya betul. untuk meringankan pembayaran tiap bulan. Jadi bagusnya tetap rutin dibayar tiap bulan saja sesuai dengan nominal pembayarannya kak ya. Betul. Dan nanti kalau rehab itu kan dia tidak 1 bulan itu bisa. Jadi kita kalau untuk rehab daftarnya hanya sampai tanggal 28. Benar-benar. Kalau di bulan Februari itu hanya sampai tanggal 27. Jadi jangan sampai juga teman-teman daftar rehabnya di tanggal 30 itu Ya, belum bisa. belum Nanti bisa bisa. dicoba Ya di nanti bulan dibilangnya depannya. bilang tidak bisa kak rehab. Gimana sih informasinya? Ini katanya bisa kok. Iya. Jadi itu untuk yang rehab itu daftarnya tanggal 1 sampai tanggal 28. Khusus untuk bulan Februari itu hanya sampai tanggal 27 gitu ya. Jadi sebelum akhir bulan kalau mau udah daftar cicilan boleh segera langsung di daftar cicilannya gitu Kak ya. Nah, kayak Kakak Atalia katanya udah download aplikasi Mobile JKN. Nah, ya diajak-ajak juga ya temannya Kak untuk download aplikasi Mobile JKN. Nah, kemudian selain tadi menu rehab, ada juga menu ketersediaan tempat tidur. Tempat tidur apa tuh Kak ya? Bukan tempat tidur di hotel Ya, atau bukan. di rumah ya, bukan. Ya. Jadi ini tempat tidur di rumah sakit. Kan kadang-kadang biasa itu peserta kak bilang,
Nanti kalau ke rumah sakit ini ke sana full Iya, ada kamar kamar tidak enggak ya? ya? Iya, apa kan Benar. nanti cuma di luar, belum dapat kamar gitu-gitu. Jadi teman-teman itu kalau misalkan masih bimbang nih mau ke rumah sakit takut kamarnya full, nanti itu bisa dicek Cek lewat dulu. aplikasi Mobile JKN. Ini di Benar. rumah sakit ini tersedia enggak? Apa kan memang sekarang pasien-pasien tuh banyak ya, lumayan ya kayaknya full Iya, rumah sakitnya. benar-benar. Jadi nanti bisa dicek lewat aplikasi Mobile JKN. Rumah sakit ini tersedia enggak kamarnya? Dia tuh dari kamar VIP ada, kemudian kamar kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada. Pokoknya semuanya tertera kayak apalagi kan kita juga sudah sering infokan rumah sakit juga untuk selalu update keadaan tempat tidur di rumah sakitnya mereka. Jadi apa ya Kak, terjamin lah Iya, informasi dari benar. aplikasi mobil Jadi JKN kan ini. nggak perlu bingung lagi mau bertanya kepada siapa. Ini ada aplikasi Mobile JKN, bisa langsung dicek lewat aplikasi Mobile Jadi JKN. memang mobil JKN ini benar-benar membantu. Iya, sangat membantu, sangat memudahkan untuk teman-teman, khusus untuk sobat JKN semuanya gitu. Iya. Oke, kemudian ada lagi menu apa tuh Kak? Pendaftaran auto debit. Nah, itu auto debit apa sih auto debit itu kan? Auto debit auto debit itu kan untuk peserta mandiri ya. Jadi peserta mandiri untuk lebih memudahkan kan kadang tuh kalau peserta mandiri setiap bulan kayaknya ada aja gitu kita kadang lupa untuk pembayaran. Nah, itu auto debit itu lebih memudahkan karena dia udah otomatis menarik pembayaran setiap bulan. Jadi kan auto debit itu juga kadang kan kita biasa peserta menunggak itu kadang karena memang lupa atau nggak ada waktu buat bayar. Atau biasa juga mungkin Betul. rumahnya jauh Kak ya. Betul. Jadi mungkin agak kesusahan juga untuk membayar ke tempat pembayaran mungkin. Iya. Jadi muncullah salah satu apa ya faktor ini calon-calon rehab gitu karena nunggak. Jadi nanti bisa daftar auto debit. Jadi auto debit itu dia di situ udah otomatis buat narik pembayarannya setiap bulan. Jadi nggak perlu setiap bulan untuk bayar. Nanti dia lewat aplikasi aja itu aplikasi udah bantu langsung otomatis bayar setiap bulan. Seperti itu. Praktis ya, banget sekali, pokoknya. Iya, benar. Dan yang penting walaupun sudah aktif auto debitnya, tapi kalau saldonya kosong ya. Iya, jadi pastikan saldonya selalu tersedia sesuai dengan nominal iuran teman-teman sobat JKN seperti itu. Jadi sangat-sangat bermanfaat sih ini aplikasi Mobile JKN. Kita dari BPJS itu Kak sudah banyak sekali inovasi-inovasinya kita yang membantu teman-teman untuk keringanan entah itu pembayaran Kak atau yang tadi yang antrian online, tinggal kitanya juga tuh harus lebih memanfaatkan lagi apa yang telah disiapkan oleh pihak BPJS Kesehatan seperti itu. Iya, seperti itu. Dan memang kalau auto debit sendiri tadi dia memang nggak tiap hari juga sih menarik, dia ada tanggal tertentu biasanya di tanggal 5 atau tanggal 20. Jadi jangan sampai juga teman-teman udah daftar nih auto debit langsung pikirnya langsung ditarik, enggak juga. Jadi dia tanggal 5 atau tanggal 20 atau biasanya sih tanggal kelipatan 5 ya, tanggal 5, tanggal 10, 15, 20. Jadi intinya kalau memang dicek dan memang misalkan tanggal 25 belum ada pembayaran, bagusnya dibayar manual dulu. Karena memang kalau auto debit biasanya di pembayaran kedua baru aktif. Jadi khusus untuk pembayaran pertama itu wajib dibayar manual dulu. Jadi kalau pembayaran keduanya baru dicek. Kalaupun ini gagal, cek dulu saldonya. Jangan sampai saldonya nggak ada gitu. Jadi walaupun auto debitnya sudah aktif Kak, tetap dipantau juga ya Kak. Karena namanya auto debit kan sistem Kak ya. Nah, iya kadang kan sistem juga ada namanya error sistem Kak ya. Jadi misalkan mungkin belum ada potongan iuran dari rekeningnya, mungkin kembali lagi dibayar manual dulu Kak ya. Untuk menghindari calon-calon rehab menunggak. Jadi tetap dipantau iurannya tiap bulan untuk. Tapi rehab bagus sih, cuma kan maksudnya jangan sampai nanti mau berobat masih menunggak, non aktif kan belum bisa digunakan. Iya, karena kalau kita BPJS kan wajib aktif dulu BPJS-nya kita baru boleh digunakan untuk berobat. Cuma kalau misalkan kita rehab, mandiri rehab walaupun sudah aktif BPJS-nya kita masih ada lagi dendanya kan. Betul. Jadi kalau mandiri kan nunggak dilunasi, kena lagi tuh denda pelayanan. Tapi kalau rawat inap kayak baru berlaku dendanya itu. Kalau rawat jalan enggak. Tapi ya penyakit kan tidak bisa ditebak kapan datang Kak. Biasa kita sehat-sehat sekarang, kedepannya tidak tahu. Jadi tetap kembali lagi manfaatkan Mobile JKN-nya, dipantau di dalam jenis kepesertaannya. Misalkan statusnya aktif, jangan pas sakit baru diurus. Karena kan pasien juga sudah sakit, repot kesana kemari lagi mengurus. Jadi tetap aktifkan BPJS-nya untuk jaga-jaga pun tidak apa-apa Kak ya. Iya betul. Ada Kak Muhammad Fepi. Ini nih kayaknya yang selalu cari Kak Julian nih. Kayaknya aku selalu live tuh ada Kak Muhammad Fepi. Mana nih Julian? Nah ini ada nih Kak.
Akhirnya ketemu sama Kak Julian Kak ya. Kak Muhammad sukanya fansnya Kak Julian nih. Iya. Iya, mumpung ada Kak Juliannya, kayaknya Kak Feby ini nggak pernah bertanya, mungkin karena nunggu Julian dulu kayaknya yang online. Nah, ini ada Kak Julian, jangan lupa bertanya ya Kak Feby, di-share-share juga ke teman-teman yang lain buat join live kita hari ini karena ada Kak Julian nih yang selalu dicari sama Kak Feby gitu. Kemudian tadi sudah di rehab, apalagi tuh fitur-fitur di aplikasi mobile JKN. Nah, ada juga tuh pengaduan layanan. Jadi kalau misalkan kadang kan ada yang maksudnya bingung, pengaduan lain itu bukan arti hanya mengadu, tapi kalau misalkan mau bertanya juga boleh. Kak ya, benar-benar. Betul, Jadi judulnya memang pengaduan, tapi tidak mesti pengaduan sebenarnya. Iya. Jadi sama yang Minta informasi, iya. mungkin minta informasi terkait dengan bagaimana informasi apapun itu Iya, sih Kak ya. perubahan data Perubahan atau data. cara akses aplikasi mobile JKN. Tapi kan sudah bisa akses itu Kak, Iya, kalau dalam ini mobile betul, JKN-nya. atau cara penambahan anggota keluarga itu ada di pengaduan pelayanan JKN. Jadi nanti kan di situ kalau misalkan teman-teman ada kendala itu bisa disampaikan aja di situ unek-uneknya. Nanti kita jawab. Jadi misalkan mau tanya misalkan di rumah sakit ada kendala, teman-teman itu bisa nyampein itu lewat aplikasi mobile JKN di menu pengaduan layanan JKN. Atau kalau misalkan butuh informasi bisa juga lewat situ teman-teman. Gitu ya. Kemudian selain tadi pengaduan apalagi nih Kak? Itu Kak yang menu informasi Vaskes. Jadi kan misalkan Kak mungkin ada teman-teman yang baru pindah dari ke Toraja misalkan, kan biasanya contohnya teman-teman PNS mungkin Kak ya penempatan di Toraja, mungkin masih agak bingung Kak ini Vaskes yang dekat dari rumahku apa. Jadi bisa dicek itu di menu informasi Vaskes ini, itu kan ada terletak itu biasa ada jaraknya di dalam Kak ya, misalkan ini begini Yang terdekat ya. yang terdekat mau dipindahkan di situ juga boleh, silakan. Iya, betul kan ada juga yang kita masih baru di suatu kota, nah gitu. Belum Jadi tahu alamatnya di mana, Vaskes tinggal apa dicek, saja sih di situ yang tersedia itu tinggal bisa. dicek. Nah kalau ditahu nih Kak, bergeser nih lagi ke menu perubahan data, pindahkan nih Vaskesnya lagi di mobile check-in-nya. Iya, Jadi betul. satu aplikasi Kak banyak yang bisa Intinya semua sih sangat membantu sih, jadi rugi sih. Iya. Kalau belum punya aplikasi mobile JKN rugi sih. Kemudian ada juga nih telehealth. Itu telehealth apa sih? Nah, itu kita kayak konsul ke dokternya. Jadi kalau misalkan Kakak akses itu bisa kalau misalkan ada keluhan, itu bisa di chat aja dokternya di situ. Nah, di situ juga kita bisa video call. Sekarang itu karena udah ada pembaharuan, kita sekarang udah bisa video call sama dokternya. Jadi dokternya kalau misalkan kita ada kendala, misalkan menjelaskan suatu penyakit atau mungkin ini mau langsung diperlihatkan, misalkan bisa lewat video call, tapi yang telepon itu dokternya. Video call. Jadi bukan kita yang video call dokternya. Jadi nanti di situ ini kalau misalkan udah chat, kemudian udah ini komunikasi, itu juga udah bisa lewat ini video call sama dokternya langsung di menu telehealth tadi gitu. Kemudian mungkin kita boleh udah capek juga sih. Jadi mungkin kita boleh pertanyaan. ya boleh balas-balas atau jawab-jawab. Ada nih pertanyaan dari ini apa ya nama TikToknya ya? Titik-titik, yang penting bukan, kayaknya kakak ini misterius ya, nggak mau di ini ya, nggak mau ketahuan beliau ini siapa. Jadi pertanyaannya, Kak, bagaimana BPJS yang didaftarkan perusahaan setelah resign dulu dari pemerintah ke BPJS kelas 1? Ini mungkin maksudnya sudah didaftarkan perusahaan tapi mungkin resign, statusnya nonaktif Kak ya. Ini mau balik lagi ke, ini mau daftar mandiri kelas 1 ya? Mungkin ya, mungkin Ya. mau diaktifkan BPJS-nya gitu Kak ya. Kakak titik-titik. Iya, ini kakak titik-titik ini misterius sekali ya beliau satu ini. Jadi kalau misalkan nanti kakak mau pengaktifan kembali BPJS kakak yang statusnya nonaktif dari perusahaan, sebenarnya ada dua pilihan Kak yang bisa diberikan ya Kak. Pertama, kalau kakak mau kembali lagi ke yang PBI-nya misalkan, boleh melapor ke dinas sosial. Oh, sudah diralat ternyata. Sekarang BPJS kelas 1 Kak. Berarti tanggungan perusahaan mungkin maksudnya ya. Masih aktif ya ternyata. Mungkin maksudnya gini kali ya, kan dia udah resign nih, dia udah kelas 1 dari perusahaan. Kemudian apakah dia bisa mengubah kelasnya karena dari perusahaannya kelas 1 mau daftar ulang bisa di kelas yang lain atau bagaimana nih Kak? Iya, atau gimana nih Kak? Boleh diperjelas dulu, kita bingung nih Kak. Kita Iya, ini maksudnya statusnya masih aktif atau bagaimana Kak ya? Ini kita yang tadi banyak mana pertanyaan. Ya, maksudnya yang tadi ya, yang maksudnya kelas 1 kemudian mau pengaktifan, apakah harus kelas 1 juga Kak atau bisa memilih kelas lain? Mungkin kayak gitu kali ya Kak. Kita itu aja deh.
Iya. Jadi kalau untuk kakak, kalau misalkan mau aktifkan, meskipun mungkin dari perusahaannya dapat kelas 1, kalau mau diaktifkan kembali, misalkan daftar mandiri, itu ndak harus pilih kelas 1 kak. Jadi ndak Bebas wajib pilih milih kelas lagi satu. Kak ya. Jadi itu haknya kakak titik-titik mau pilih kelas berapa, mau kelas 2, kelas 3 juga boleh. Jadi untuk yuran kan dia ada 3 ya, yuran kelas Tiga ada 3. kelas. Kelas 1 tadi 150, tapi kalau kakak titik-titik mau tetap kelas 1 boleh. Kelas 1 Boleh. yurannya 150, atau kalau misalkan nggak mau kelas 1, maunya kelas 2, itu kelas 2 yurannya 100.000 setiap bulan, per bulan per orang. Kemudian kelas 3 35.000. Jadi nggak harus ikut kelas yang lama. Jadi kalau misalkan mau dialihkan, mau daftar mandiri, mau pilih kelas ulang boleh kak. Jadi nggak harus ikut yang kelas 1 dari perusahaan. Jadi mau daftar mau langsung kelas 3 pun juga boleh. Nah untuk daftarnya itu bisa tadi lewat aplikasi udah bisa kok, dialihkan aplikasi Mobile JKN, atau kalau mungkin cuma kan aplikasi memang agak terbatas untuk yang peralihan. Jadi nanti bisa langsung lewat Pandawa. Kita ada Pandawa nih, nomornya di ini ada di layar, di iya, di layar tengah-tengah kita ya. Antara aku dan kakak Julian ada Pandawa paling atas. Iya, ada nomornya tertera, jadi bisa diakses. Jadi bisa diakses lewat Pandawa untuk peralihannya, dan kelasnya itu tadi tidak harus kelas 1. Iya, Bisa bebas dipilih lagi Kak ya, betul, mau kelas bisa. berapa, Betul, atau betul. selain daftar mandiri mungkin mau beralih lagi ke yang PBI-nya ke gratis pun boleh. Kembali lagi silakan melapor ke dinas sosialnya ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Makasih ya Kakak. kak. Oh berarti udah benar Sudah nih. paham. Oke, terima Berarti kasih ya sudah Kak. selesai ya. Oke, kita ini ada juga pertanyaan dari Kakak Rafael. Oh ini duta muda kita Oh, nih, duta muda kakak kita. Rai Ini sudah ngajak-ngajak temannya belum join di live nanti kita nih. ya, nanti kalau misalkan Kakak Rafael sudah dapat informasi, sudah dapat ilmu terbaru soal BPJS, wajib di-share-share juga sama teman-temannya. Oke ya Kak. Oke, jadi pertanyaan Kakak Rafael, Kak, seputar Mobile JKN nih, apakah bisa bayar iuran kartu JKN melalui Mobile JKN? Mohon maaf belum bisa ya. Mobile Jadi, banking boleh. Mobile banking boleh. Mobile JKN belum sama-sama Kak. mobile, sama-sama Iya, sama-sama mobile, tapi untuk pembayaran belum bisa di Mobile JKN dulu. Tapi misal mungkin maksudnya mau ambil nomor pembayarannya Kak, Iya. di Mobile JKN ada Betul. menuin virtual akun di dalam. Jadi tapi virtual akun hanya bisa diakses bagi peserta BPJS Mandiri Kak ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang daftar mandiri kemudian mungkin nomor bayarnya hilang atau mungkin lupa taruh di mana, bisa dibuka di menu virtual akunnya, di dalam ada tertera nomor bayarnya. Betul. Jadi kalau sudah dibuka menu virtual akunnya, buka ambil lagi mobil yang satunya, mobil bankingnya untuk membayar. Betul. Jadi memang kalau untuk Mobile JKN itu baru untuk pengecekan aja. Kadang kan juga kita ada kelebihan pembayaran misalkan gitu. Jadi mungkin bayarnya karena pikirnya kalau untuk pembayaran misalkan nunggaknya 2 bulan. Kemudian mau bayar, pilih kan biasanya kalau pembayaran itu ada opsi jumlah bulan. Nah karena pikirnya ini udah nunggak 2 bulan, pilihnya 2. Sebenarnya kan kalau untuk pembayaran itu, kalau mau pembayaran kan memang bisa untuk beberapa bulan ke depan, maksimal 12 bulan. Nah, nanti juga bisa dicek di situ boleh. Jadi info saldonya berapa bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Cuma kalau untuk yang langsung pembayaran memang belum Kak ya. Jadi lewat mobile banking dulu, belum lewat Mobile JKN gitu Kak ya. Ya, kakak Rafael ya. Iya, nanti enggak lama nih aku panggilnya Rahel nih. Iya, jadi jangan lupa di-share dong Kak di teman-temannya buat join juga. Mungkin teman-temannya masih ada yang kurang paham mungkin terkait dengan BPJS-nya. Nanti kan boleh tanya-tanya di Udah download belum Kak Rafael nih aplikasi Mobile JKN? Jangan sampai belum nih. Tadi kakak Atalia ya tadi namanya. Iya, Kakak Atalia sudah ada. Katanya udah ada. Jangan sampai Kakak Rafael ini belum ada. Gimana duta muda kita? Tapi aku yakin sudah sih. Iya benar. Kan nggak mungkin belum. Kemudian tadi selain apa tuh, kita udah sampai di mana nih tadi Kakak Julian? Telehealth. Juga di aplikasi Mobile JKN itu kan kadang peserta tuh kadang masih ada yang ingin cetak kartu. Benar. Ini poin utamanya juga sih Kak. Benar. Jadi kan kadang kalau misalkan teman-teman BPJS Kesehatan ingin bentuk kartu, kan kalau sekarang di BPJS itu sendiri kan kita memang udah pusatkan pakai NIK. Jadi sekarang itu untuk percetakan kartu di kantor cabang, di kantor BPJS itu udah nggak ada lagi. Sudah se-Indo Kak ya. Iya benar, seluruh Indonesia, di seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Sekarang itu udah nggak wajib lagi menggunakan kartu. Sekarang kita menggunakan NIK, KTP atau kartu keluarga. Jadi kadang tuh kalau peserta datang pengen cetak kartu memang sudah nggak ada. Cuma memang bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Benar. Kan di aplikasi itu ada kartu KIS digital.
Nah, jadi di paling bawah tuh Di ada tengah-tengah di ya. tengah-tengahnya gitu. Ada tulisan kartu, nanti bisa diklik di situ. Nah, nanti kakak bisa download, inti kirim ke email dulu. Kemudian nanti kan dia bentuk file PDF, tinggal download, print sendiri. Jadi kan kadang kalau lamar kerja biasanya sih minta Ya, kartu. benar Kak, ada beberapa perusahaan yang minta kartunya. Harus ada kartu BPJS. Terus betul. sedangkan dari BPJS itu Sudah tidak ada pencetakan kartu bener. Kak. Jadi kan kadang peserta bingung nih Kak. Waduh, ini nasibku bagaimana kita ini? udah dicetakkan kartu. Jangan sampai gara-gara BPJS tidak ada kartuku, tidak diterima Kak kerja. Betul. Jangan khawatir teman-teman. Jadi nanti lewat aplikasi mobile JKN itu udah bisa download dan print sendiri kartunya. Kartu digital gitu Kak ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen masih ingin nyimpan kartu BPJS, nah download aplikasi mobile JKN supaya nanti bisa di download, print sendiri. Tapi emang printnya ya print sendiri ya, jangan download datang di kantor bilang, Ibu sudah download aplikasi mobile JKN, boleh di print kan kartuku? Iya, maaf, bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi boleh download sendiri atau dicetak sendiri kartunya. Biasanya kan ada tempat fotokopi Kak yang bisa dicetak sendiri. Kan dulu kayaknya kalau sekarang kan ada juga lah yang mirip yang kartu vaksin itu kan. Benar-benar bisa. Atau kalau agak ribet juga Kak, boleh di print di kertas AVS saja nanti laminating. Iya, kan cuma buat lamar. Kalau BPJS kan ya tidak mewajibkan lagi karena kita pusatkan pakai NIK, cukup pakai KTP, kartu keluarga itu udah bisa akses layanan kesehatan kayak gitu kan ya. Aduh. Siapa nih? Ini ada pertanyaan nih dari Kak Wanti. Kak, bagaimana alihkan BPJS ke Mandiri habis resign soalnya? Sedih ya Kak habis resign. Iya, jangan putus semangat Kak ya. Jadi meskipun BPJS saat ini aktif kan bisa dialihkan ke Mandiri, ya betul. Jadi kalau misalkan Kakak mau peralihan ke Mandiri boleh, cuma pastikan jangan ada tunggakan sebelumnya Kak ya. Benar-benar. Karena kalau masih ada tunggakan itu belum bisa dialihkan. Jadi intinya kalau Kakak Wanti ini udah nonaktif, mau diaktifkan dialihkan ke Mandiri itu boleh. Peralihannya bisa lewat ini di atas Pandawa. Nah, jadi lewat Pandawa Kakak tinggal simpan aja nomornya, di chat lewat WA, nanti akan ada link dikirimkan untuk layanan administrasi. Nanti Kakak tinggal pilih layanan administrasi, nanti pilih peaktifan kembali pendaftaran Mandiri. Nanti kan tinggal diisi aja datanya, kemudian tinggal diupload berkas. Nanti kan dia kelihatan tuh di situ kita perlunya kalau daftar Mandiri berkas apa aja yang disiapkan gitu. Jadi tinggal diisi, tinggal diupload aja. Nah, jadi kalau sudah ini kan Kakak tinggal nunggu aja. Jadi kalau udah berhasil bakal diinformasikan lewat WA. Jadi lebih mudah. Bisa juga nanti kalau Kakak sudah ada aplikasi mobile JKN, bisa juga lewat aplikasi mobile JKN. Tadi di menu perubahan data itu ada. Nah, jadi Kakak nanti tinggal peralihannya itu lewat aplikasi mobile JKN juga boleh gitu Kak ya. Kalau mungkin dari keduanya mungkin ada kendala Kak, enggak apa-apa melapor di kantor BPJS saja. Tapi ada beberapa berkas juga yang wajib disiapkan Kak ya, berupa apa tuh Kak berkasnya boleh untuk pendaftaran BPJS Mandiri itu ada beberapa berkas yang boleh disiapkan. Ada KTP, kartu keluarga, buku tabungan, bisa BRI, BNI Mandiri, dan juga materai 10.000. Itu untuk berkas auto debit Kak ya. Jadi auto debit itu kita senggol lagi auto debit ini Kak. Kalau auto debit itu iuran akan terpotong secara otomatis dari rekening terdaftar untuk iuran BPJS Kakak ya. Oke. Nah Kakak, ini ada pertanyaan lagi dari ini HP-ku. Mas Yeo. Mas Yeo Kak, kalau mau pecah BPJS gimana ya caranya? Soalnya udah punya kakak baru. Aduh, ngeri Kak, BPJS mau dipecah. Jangan dipecah dong Kak, nanti rusak. Bisa ya Kak, bisa mungkin ya. Iya, Masnya mau dipisahkan kepesertaannya. Gimana tuh Kakak Julian kalau mau dipecah? Soalnya udah punya kakak. Mungkin ini sebelumnya kakak Mas Yo ini mungkin gabung sama orang tua mungkin ya, karena sudah berkeluarga. Mas atau mau pisah dengan istrinya Kak baru ya kita kan mau udah bersatu. Oke. Juga nih di BPJS gimana sih caranya kalau udah ini nikah udah bersatu mau juga disatuin di BPJS gimana tuh Kak Julian? Kalau mau disatukan itu Kak pertama-tama itu kita pastikan dulu sama tidaknya jenis kepesertaannya. Jangan sampai jenis kepesertaannya berbeda. Kalau berbeda itu di dalam aplikasi kami tidak bisa digabung data-datanya. Tapi kalau misalkan contoh kakak, berbedanya itu gimana Kak tuh? Boleh dikasih contoh? Misalkan contoh Mas Yeo, misalkan Mas Yeo ini di bantuan pemerintah misalkan, kemudian istri daftar di Mandiri yang berbayar tiap bulan. Kalau seperti itu kasusnya, itu kita tidak bisa gabung data-datanya. Belum bisa benar, karena itu beda jenis kepesertaan.
perusahaan. Tapi misal kakak sama-sama di BPJS Mandiri, hak kelasnya sama-sama kak, itu bisa digabung datanya. Meskipun beda kelasnya bisa sih, cuma memang ya itu milih kelas lagi, ya, entah ikut suami atau istri. Iya benar ya, tinggal milih lagi, jadi bisa digabung. Berbeda kelasnya tapi sama-sama mandiri, nanti akan dikonfirmasi kembali mau ikut kelas yang mana. Nah untuk penggabungan data-datanya, Oke, kalau misalkan mau digabung data-datanya dengan istri kak dan satu jenis kepesertaan bisa diakses melalui Pandawa di nomor yang tertera di tengah-tengah ini kak ya. Iya benar. Kemana ya? Di tengah-tengah sini kak ya. Pokoknya di atas kak ya. Iya. Ini juga teman-teman yang sudah join wajib juga, selain wajib akses mobile JKN, wajib juga punya nih kontaknya Pandawa ini pelayanan administrasinya kita kak ya. Jadi administrasi informasi pengaduan itu bisa. Ini ya hampir sama dengan lain di kantor cabang, bedanya dia secara online, jadi nggak harus kantor cabang, bisa lewat WA aja udah. Jadi nanti, bisa. Jadi nanti untuk penggabungan datanya kak tinggal pilih, nanti ada menu administrasi, kemudian pilih yang penggabungan atau pisah kakak misalkan. Jadi nanti tinggal dimasukkan saya data-datanya kakak. Tapi kembali lagi kak, nanti mau dipantau dulu atau dipastikan dulu jenis kepesertanya, kalau sama bisa kak, tapi kalau berbeda kemungkinan besar belum bisa kami gabung data-datanya. Seperti itu, semoga menjawab kak ya. Mudah-mudahan aku panggil Mas aja deh ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas ini ya. Oke. Ih, siapa nih? Kakak info JKN Jogja. Wih, ada kakak. Terima kasih. Bahasa Jawanya makasih apa sih? Ngajarin bahasa Jawa dulu dong kak. Kalau kita Toraja kak Kure Sumanga itu terima kasih ya, kakak di Jogja juga teman-teman di sana semangat juga ya. Matur suhun, apa benar pelafalannya? Matur suhun, tolong dikoreksi kak ya. Iya kan ada suhun lagi. Matur suhun kentara banget sih, emang nggak pernah. Ya makasih nih kakak info JKN Jogja. Jangan lupa mampir lagi ya di bulan depan ya pokoknya di live kita jangan lupa selalu ini, dan jangan lupa follow juga ya kakak info JKN Jogja, nanti kita follow back deh. Iya nanti kita follow. Kemudian ada lagi nih yang bertanya dari kakak Irnawati. Kakak Irnawati benar. Bagaimana cara mendaftarkan BPJS kak? BPJS apa dulu nih kak? Mungkin BPJS Mandiri kali ya. Mandiri kak. Gimana sih cara daftar BPJS Mandiri? Mandiri tadi udah kita jelasin. Jadi nanti bisa lewat Pandawa tadi di nomor di atas, lewat Pandawa. Nanti untuk pemilihan misalkan mau kelas berapa, itu nanti kakak tinggal pilih mau kelas berapa. Atau kalau misalkan mau mendaftarkan misalkan bekerja, itu nanti daftarnya biasanya lewat ini PAC BU-nya gitu. Atau kalau misalkan benar, atau kalau mau mendaftarkan pendaftaran memang ada beberapa sih. Iya, ada banyak sekali. Bisa juga kalau mau bantuan tadi cuma memang bukan memang BPJS untuk daftarkan. Jadi memang harus melalui lurah atau lembangnya dulu, kemudian nanti melalui dinas sosial. Jadi tinggal kakak Irmawati pilih mau mendaftarkan peserta BPJS itu seperti yang mana gitu. Mau mandiri kah atau mungkin sudah kerja, nanti tinggal koordinasi ke PICBU-nya atau yang bantuan pemerintah gitu ya. Oh pemerintah. Langsung ditanyakan BPJS pemerintah. Berarti silakan kak ya melapor ke dinas sosial setempat di mana alamat kakak berdomisili, atau misal mungkin kakak alamat di Tanah Toraja atau wilayah Toraja ya, bisa melapor ke lurah atau lembangnya. Nanti mereka yang bantu kolektif kan kak ya. Iya benar. Biasanya sih memang secara kolektif. Jadi dikumpulkan dulu, nanti setelah itu langsung satu kali lapor ke dinas sosial. Jadi kalau memang kakak Irmawati ini mau bantuan pemerintah, berarti nanti koordinasi ke pemerintah setempatnya kak ya. Nah, tadi aku jawabnya soalnya bingung mau daftar yang mana nih. Jadi aku jabarin semuanya. Iya. Jadi karena kalau untuk BPJS kan ada banyak tipe kak ya, ada banyak jenis. Jadi kita konfirmasi di awal dulu. Takutnya kita mau daftar mandiri, ternyata kakaknya mau yang bantu. Tadi ya, tapi aku jelasin semua sih biar lebih jelas. Ya, kita bakal memberikan informasi yang sedetail mungkin meskipun nggak ditanyain. Ada bapak nih ya. Semangat kakak ya, terima kasih bapak. Kasih, Pak. Bagaimana kabar Pak? Selamat juga Pak ya udah wisuda. Boleh lah Pak. Sukses terus ya Pak, doain kita juga Pak. Doakan ya Pak. Oke, ini ada dari kakak Rafael. Kakak Rafael ini luar biasa sekali. Jadi kakak selain komentar-komentar, share-share juga sama teman-temannya kak ya. Jangan lupa juga di-share, kemudian disuruh follow. Nanti kita follow back. Iya, di-share sama teman-temannya. Apalagi kalau
kalau anak-anak muda kan itu biasanya mereka itu biasanya mau banyak tahu Kak ya. Jadi kan bagusnya kalau di-share-share sama teman-temannya. Jadi mungkin ada yang mau ditanya-tanya, nanti kami bantu untuk berikan informasinya juga. Ya, soalnya dulu adik saya sudah punya BPJS pemerintah. Oh iya. Jadi Oh, oke. benar. Jadi kalau misalkan memang kita kerja, pasti memang dialihkan ke tempat kerja dulu. Nah, kalau misalkan non aktif mau dikembalikan ke pemerintah, ya itu tadi. Jadi emang harus lapor dulu, mengulangi dari awal ceritanya. Jadi Ya, lapor ke pengusulan kembali ya Kak ya. pengusulan kembali. Jadi pemerintah setempat ke dinas sosialnya, ke dinas sosial. Nanti kan kalau dinas sosial sudah asli sudah daftarkan, langsung juga didaftarkan kayak gitu ya. Jadi enggak memang BPJS lagi. jadi memang benar kalau ya oke, memang wajib kalau kita bekerja itu BPJS memang wajib ditanggung dari perusahaan kayak karena dari segi hak kelas yang sedikit lebih tinggi itu kan juga sudah ada pemotongan gaji Kak ya, jadi wajib ditanggung Benar. dari Iya. instansi pemberi kerja. Tapi Betul. kalau memang contoh dari perusahaan sudah entah resign Kakak atau mungkin sudah habis masa kerja, memang BPJS-nya akan kembali dinonaktifkan. Tapi kalau keadaannya seperti itu enggak usah lagi khawatir Kak, kalau mau diaktifkan kan ada dua pilihan, mau daftar mandiri yang Betul. berbayar tiap bulan boleh, Iya. atau mau kembali lagi ke bantuan pemerintahnya pun juga boleh Kak, yang penting Betul betul. pengusulan kembali ke dinas sosial karena itu Iya. sifatnya enggak otomatis Kak ya. Betul, karena emang ini yang kalau kerja ya memang wajib karena emang udah ada undang-undangnya juga, Iya, itu langsung dari benar. pemerintah. Jadi emang pemberi kerja itu wajib menanggung pekerjanya. Jadi memberikan jaminan kesehatan kepada pekerjanya. Jadi memang wajib ditanggung dulu. Tapi kalau memang sudah tadi keluar, nanti bisa diaktifkan kembali mau bantuan itu ke dinas sosial. Gitu Kak ya. Tadi ada ini nih duta muda kita yang bertanya, mungkin mau ini kali ya. Jadi memperjelas supaya nanti bisa memberikan juga informasi ke teman-temannya di sekolah. Kak, boleh jelaskan nggak perbedaan BPJS pemerintah dan mandiri? Mungkin ada teman yang belum ngerti. Nanti juga kalau Kakak Rafael udah ngerti, mohon dikasih pengerti juga tuh buat teman-temannya. Gimana tuh Kak? Iya. Apa sih perbedaannya tuh? Iya. Iya, jadi Karena kan emang kalau saling pengertian gimana gitu. kalau saling pengertian Saling kan ngerti-ngerti enak aja. Kak ya. Oke, jadi dari pertanyaan luar biasa sih Kak pertanyaannya ini karena memang kadang banyak yang kurang paham ini pemerintah apa, mandiri apa. Iya, Jadi kalau untuk yang BPJS yang pemerintah itu BPJS yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi iurannya itu diambil alih sama pemerintah Kak Ya, ya. bukan kita yang bayar Ya, sendiri, benar tapi sekali. Pemerintah yang ambil alih dan didaftarkan itu melalui pihak dinas sosial. Dan bantuan pemerintah pun terbagi dua tipe lagi nih Kak. Ada bantuan Apa tuh pemerintah tipenya? pusat dan ada bantuan pemerintah daerah. Nah, yang kedua itu mandiri. Kalau mandiri Nanti itu bertanya lagi, apa bedanya bantuan pemerintah pusat dan iya, daerah? jadi memang benar-benar ilmu BPJS ini luas Iya. sekali Kak ya ranahnya, jadi memang harus dipahami baik-baik. Biasanya sih itu tadi ya, kalau aku perjelas dulu ya, kalau boleh Kak, bantuan silakan. pemerintah itu yang pusat tadi yang dimaksud ke Julin itu biasanya ditanggung sama pemerintah pusat. Biasanya sih yang terdaftar itu untuk peserta yang memang agak kurang mampu, untuk peserta PKH biasanya. Jadi Iya. peserta PKH ada juga yang kalau yang daerah, nah itu yang khusus pemerintah daerah yang Iya, nanggung Pemda kayak yang gitu. bayarkan iurannya Betul, ya. pemerintah daerah kayak Benar. gitu Kak ya. Jadi mudah-mudahan tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Iya, tapi sama-sama Kak keduanya ini tetap dilaporkan ke dinas sosial. Iya. Dan memang ya ditanggung pemerintah sih. Pemerintah ya, intinya entah kita ditanggung yang bantuan pemerintah pusat Pusat atau atau BNK daerah. atau bantuan pemerintah daerah, hak kelasnya sama-sama di kelas 3 Kak ya, dan sama-sama iurannya ditanggung sama pemerintah. Betul. Nah, Kemudian, untuk yang mandiri Kak, yang mandiri itu artinya iurannya kita bayarkan pribadi secara rutin setiap bulannya. Nah, kalau mandiri itu berbeda dengan bantuan pemerintah. Kalau pemerintah kan tadi hak kelasnya paten di kelas 3 Kak ya. Kalau mandiri itu iya benar, kalau mandiri itu terbagi 3 pilihan kelas lagi. Jadi kita bebas memilih Kak, bukan sesuai pihak BPJS. keinginan dan kemampuan kita untuk Bukan bayar gitu. BPJS yang tentukan Kak ya, tapi kita pribadi sesuai dengan kemauan dan kemampuan ya. Jadi Kak. tadi yang tadi bertanya kelas 1 apakah harus kelas 1 juga? Enggak. Iya, Jadi bisa benar. memilih lagi. Ya kan biasa ada peserta bilang Kak, perusahaanku kemarin tanggung kelas 1, berarti harus ke daftar mandiri kelas 1 lagi. Iya, Enggak benar. mesti ya, karena kan itu kembali lagi kalau daftar mandiri itu hak peserta yang tentukan Mau kelasnya. milih kelas berapa itu tergantung dari teman-teman sobat JKN. Benar. Gitu. Jadi mandiri terbagi 3 pilihan kelasnya, teman-teman sempat dibahas sama Kakak Devi di awal tadi, tapi mungkin banyak teman-teman yang baru join Kak ya, jadi kita bahas kembali. Untuk iuran hak kelas mandiri itu ada 3. Kalau kelas 1 tiap bulan itu 150.000 untuk tiap orang, kelas 2 100.000 tiap bulannya, dan kelas 3 35.000 tiap bulannya. Seperti itu ya. Betul. Jadi intinya singkatnya perbedaan yang bantuan tadi pemerintah dan mandiri, intinya bantuan pemerintah yang gratis, yang nggak ada kita bayar. Kemudian yang mandiri itu yang memang kita bayar sendiri. Intinya secara singkatnya, sederhananya seperti itu Kak ya.
Oke, mudah-mudahan bisa menjawab dan kita harapnya Kakak Rafael udah ngerti, jadi nggak ini lagi nggak bingung lagi buat jelasin ke teman-temannya Iya, perbedaannya. Duta muda kita nih. jadi harus Iya, harus banyak tahu nih karena salah betul. satu wadahnya kita juga untuk maaf ada lagi salah satu Mm-mm. tangannya kita lah bahasanya untuk membantu share-share informasi ke teman-teman khususnya di lingkup sekolah ya. Mm-mm. Tempe goyang. Aduh ada kenalannya Kak Devi nih. Halo Kakak tempe goyang. Agak Iya, aku suka agak aku suka tempe sih. Hai Kak, jangan lupa di follow Kak ya untuk TikToknya BPJS si Kamali. Kemudian di share-share juga supaya nanti tambah banyak followersnya. aduh ada dari Kakak Yusril Fauzi nih. Aduh makasih ya. Aduh, ini ngungkapin perasaan ya. Aduh, lewat live lagi. Aduh. Oh iya, kamu juga andalanku sih Kak Yusril. Iya, jadi pastikan Kak Yusril juga akses aplikasi mobile JKN ya. Jangan cuma pegawainya yang I love you, tapi belum punya aplikasi mobile JKN. Aduh, iya, nggak alay banget ini. Intinya andalan tuh aplikasi mobile JKN sih. Iya. Iya. Oh ya Allah, kita nggak terasa nih. Udah mau jam 5. Aduh, udah mau selesai nih. Iya, tapi nggak usah sedih ya. Nanti kita minggu depan bakal bertemu ya kembali, live ya. lagi di jam yang sama di jam 4 sampai jam 5. Jadi Wita ya, jangan sampai ada yang di WIB atau mungkin di WIT udah ini baru mau join ternyata iya benar. Jadi kita perjelas kembali. Jadi setiap weekend di hari Jumat kayak kami dari BPJS Kesehatan Makale, cabang Makale lewat Makale di mana? Di di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Di selatan bagian selatan. Jadi intinya di Indonesia Tengah. Makanya kita pakai Wita gitu. Benar sekali. Jadi setiap hari Jumat kita akan melakukan live. Jadi pasti kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkait dengan BPJS Ijo Asmi Kak ya, karena kan kita bawa nama BPJS. Benar. Jadi kami akan selalu memberikan informasi-informasi yang terbaru terkait dengan BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman wajib nih mungkin boleh follow dulu akun TikTok si Kamali Solata, ini akun TikTok BPJS Kesehatan cabang Makale. Jadi nanti kalau misalkan kami live di setiap hari Jumat itu sudah bisa masuk notifikasinya di kakak-kakak. Jadi betul. nanti kakak bisa join, kemudian bisa bantu share-share juga sama teman-teman. Iya, intinya kita bincang-bincang asik lah kalau ada itu jangan malu-malu gitu. Iya, jadi kalau misalkan mungkin kami bahas terkait dengan ini, kalau kakak mau bahas terkait dengan ini, tapi yang jelas seputar BPJS sih, jangan curhat ya Kak. Iya, jangan tanya juga bilang Kak cairkan BPJS TK bagaimana? Waduh, itu sepupunya kami, beda. Iya, saudara, jadi cuma saudara aja sih, sepupu. Iya. Nih Kakak jangan lupa follow ya, Kakak Rafael juga jangan lupa follow, jangan lupa di share juga Kak ya, kemudian di share ke teman-teman yang lain buat follow akun TikTok si Kamali. Kita juga ada Instagram, jangan lupa di follow, tetap sama namanya si Kamali Solata. Ada juga YouTube, jangan lupa di subscribe karena juga di YouTube tuh banyak informasi juga, jadi nanti bisa dinonton via YouTube kalau belum sempat nonton di live bisa di YouTube. Iya YouTube dan Instagram kita ada podcast kan juga lebih seru lagi karena itu kan kita bentuk informasinya dalam bentuk video yang keren Kak ya, dan bahas satu-satu gitu. Jadi kalau mungkin ada yang mau di Iya, boleh, iya benar. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, saking penasarannya mungkin, kemudian mungkin belum jadwal live-nya kami, nggak masalah Kak ya, komentar di kolom-kolom atau di kolom komentar nanti kita bakal di konten-konten BPJS Kesehatan boleh ini Kak, nanti pasti akan dibantu. Untuk kita bakal jawab sih pertanyaannya 24 jam enggak deh. Ya inti. Aduh, tapi sayang banget nih karena udah terbatas waktunya. Terima kasih kakak-kakak mungkin yang baru join. Nanti intinya ingat aja kita join lagi di Jumat depan yang baru setiap join. Jumat ya berarti jam 4 Wita. Jadi langsung ini aja yang udah telat hari ini kita harap nggak telat lagi sih minggu depan ya. Ya, jadi jangan lupa di follow, diaktifkan notifikasinya supaya nanti kalau misalkan kita live lagi nggak telat lagi joinnya. Benar, Kak.
Oke, aku udah capek sih. Ya mungkin untuk hari ini terima kasih teman-teman antusiasnya. Luar biasa sekali hari ini Kak ya, luar biasa. Luar biasa sih. Pertanyaannya juga. Ya kita harap sih yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat dan di-share juga yang udah tahu, di-share yang belum tahu supaya kita semuanya sama-sama tahu gitu ya. Oke, terima kasih ya kakak-kakak semua. Selamat sore. Selamat sore, sampai bertemu di hari Jumat berikutnya. Iya bener, happy weekend semuanya, hati-hati di jalan. Terima kasih kakak-kakak. Dadah. Oke. Capek banget, Kak. Lebih banyak.